Tahun 1944, saat ini Finlandia sedang diduduki oleh Nazi. Seorang penambang emas parubaya yang sedang mencari emas di sungai. Ia menemukan beberapa butir emas dan yakin ada lebih banyak lagi. Namun, ia harus berhati-hati karena Nazi akan merebut emas tersebut jika mereka mengetahuinya. Si penambang mulai menggali tanah di lokasi yang jauh dari konflik dan peperangan. Ia pun mencari serat-serat emas. Setelah berhari-hari, ia akhirnya menemukan emas berwarna kuning yang berkilauan di dalam tanah. Dengan emas sebanyak itu, si penambang pasti akan menjadi kaya raya dan dapat menikmati masa tuanya dengan bahagia. Namun, bank atau toko emas terdekatnya berjarak sangat jauh, sehingga ia harus melakukan perjalanan panjang dan berat membawa emas-emas tersebut, dan harus berhati-hati agar tidak kehilangan emas-emasnya, atau menjadi target perampokan. Bertepatan dengan keberangkatannya, si penambang bertemu dengan rombongan pasukan Nazi yang baru saja menghancurkan desa-desa di Finlandia. Ia berusaha untuk tidak menarik perhatian dan melewati mereka begitu saja, dan tetap fokus pada tujuannya. Ketika seorang sersan siap akan menembak si penambang, tapi kapten melarangnya, katanya buang-buang peluru dan tenaga saja, karena ranjau yang sudah ia siapkan di jalan raya sudah menunggunya, sehingga ia akan mati juga tanpa kita menembaknya. Di sepanjang jalan, si penambang pun menyaksikan pemandangan yang mengerikan, yaitu warga pribumi digantung di tiang listrik karena perbuatan tentara tadi. Ia pun berusaha untuk tidak peduli dan tetap fokus pada misinya, meskipun hatinya terasa berat. Tiba-tiba, 4 tentara Nazi yang terpisah dari rombongan muncul dari bayang-bayang dengan senjata yang di tangannya. "Turun dari kuda kamu," kata mereka dengan logat kata singkat. Si penambang pun terpaksa menuruti perintahnya, agar ia bisa segera melanjutkan perjalanannya. Bukannya hanya diperiksa dan dibebaskan begitu saja, si penambang malah ketahuan membawa emas dalam jumlah besar. Keadaan semakin memburuk ketika anjing tersebut dipaksa lari dengan cara menembaknya. Si penambang terdiam dan tak berani bergerak, ia hanya ingin menjual emasnya dan lalu pulang. Tapi para tentara terus menertawakannya dan menodongkan senjata ke kepalanya, sehingga kesabaran si penambang pun habis, dan dengan gerakan cepat ia mengambil pisau dari sarungnya. Jelas siapapun bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan gerakan cepat dan tepat, si penambang ini membantai ke-4 tentara tersebut. Identitasnya masih misterius, tapi keahlian tempurnya tidak bisa disangkal. Suara tembakan yang pecah memancing kapten dan rombongannya untuk memutar arah. Mereka terkejut menemukan 4 tentara mereka tergeletak di tanah dengan kondisi yang mengenaskan. Setelah memeriksa mayat anak buahnya, kapten menyadari bahwa si penambang membawa sejumlah besar emas. Matanya bersinar dengan keserakahan. Ia melihat kesempatan emas untuk merebut harta karun tersebut. Sehingga si kapten dan rombongannya pun memutuskan untuk menyusul si penambang dan merebut emasnya. Mereka pun siap untuk melakukan apapun untuk mendapatkan harta karun tersebut. Si penambang berhasil selamat dari hujan tembakan dan serangan meriam kapten. Tapi apa yang tidak ia sadari adalah bahwa kapten sengaja menghentikan tembakannya, karena kapten tahu bahwa si penambang sudah memasuki kawasan ranjau yang mematikan. Dan tiba-tiba, tanah di bawah kaki si penambang meledak, menghantamnya dengan kekuatan dahsyat. Si penambang berhasil selamat dari ledakan ranjau, tapi kuda kesayangannya tidak beruntung. Saat kapten dan pasukannya muncul, si penambang tidak mengacuhkan mereka. Ia terus mengumpulkan emas-emas yang berserakan, tanpa sedikit pun mempedulikan ancaman yang menghadangnya.
Kapten bisa saja menembak si penambang secara langsung, tapi ia memutuskan untuk menunggu sampai si penambang selesai mengumpulkan emasnya. Ia berpikir bahwa dengan demikian, akan lebih mudah baginya untuk merebut emas tersebut. Tapi apa yang tidak ia sadari adalah bahwa si penambang sudah memiliki rencana lain. Dengan cepat, si penambang mengambil sebuah batu seukuran kepalan tangan dan melemparkannya tepat ke arah ranjau. Suasana tegang, dan semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ledakan dan tembakan membuat area itu dipenuhi debu yang berterbangan, menghalangi pandangan semua orang. Kapten yang tak ingin mengambil risiko menginjak ranjau. Ia pun memerintahkan satu anak buahnya untuk maju. Tapi si penambang sudah siap. Dengan gerakan cepat dan tepat, ia melemparkan satu ranjau tepat ke kepala si tentara. Kapten seharusnya tidak memandang remeh si penambang tua itu. Karena ia sudah salah besar ketika mengirim dua anak buahnya lagi untuk maju. Mereka malah menemui ajalnya sendiri saat mereka menginjak ranjau tersebut. How many mines did we bury here? All of them. Si penambang pun hilang tanpa jejak entah kemana, meninggalkan kapten yang masih terobsesi dengan emas-emas tersebut. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, kapten memutuskan untuk terus mengejar si penambang, tidak peduli berapa banyak resiko yang harus dihadapi. Tapi jalan menuju ke tempat persembunyian si penambang dipenuhi dengan ranjau yang mereka pasang sendiri. Dalam keputusasaan, kapten pun memerintahkan sersan untuk mengambil dua wanita asli pribumi, yang akan dipaksa untuk berjalan di posisi paling depan, dan menjadi tumbal yang akan memicu ranjau tersebut. Saat kapten memeriksa lokasi, matanya secara tidak sengaja menangkap sesuatu yang berkilau di tanah. Ia segera mengambilnya dan menyadari bahwa itu adalah kalung milik si penambang yang terjatuh. Kapten merasa ada sesuatu yang spesial tentang kalung itu, sehingga ia memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut, berharap menemukan petunjuk tentang asal-usul dan identitas si penambang yang misterius itu. Setelah sersan menghubungi pusat, informasi tentang si penambang misterius itu akhirnya terungkap. Nama lengkapnya adalah Atami Korpi, seorang tentara Finlandia yang paling ditakuti di kesatuannya. Saat konflik dengan Rusia mencapai puncak, Atami kehilangan rumah dan keluarganya. Trauma itu mengubahnya menjadi sosok tentara brutal yang tak terkendali. Militer Finlandia pun mengirim Atami seorang diri untuk menghadapi sekitar 300 tentara Rusia. Yang lebih hebatnya ia berhasil membantai mereka semua sendirian. Prestasi itu membuatnya dianggap sebagai legenda. Dengan julukan Koschei, yang berarti yang abadi. Nama yang menggambarkan kekuatan dan ketidakmatian yang dimilikinya. Immortal. Sersan mencoba menyampaikan keraguannya. Kapten, apakah kita harus melanjutkan rencana ini? Mungkin kita harus membatalkannya dan kembali ke markas. Namun kapten tampaknya telah terlalu terobsesi dengan emas tersebut. Ambisinya mengalahkan logika dan kehati-hatian. Ia tidak percaya dengan kisah tentang Atami Korpi, legenda tentara Finlandia yang abadi. Itu hanya mitos, kata kapten dengan nada keras. Kita tidak bisa membiarkan cerita seperti itu menghentikan kita. We are not turning back. Atami tiba di lokasi kejadian, di mana mobil hangus teronggok di tanah. Meskipun kisah tentang dirinya sebagai yang abadi telah menyebar luas, Atami masih seorang manusia biasa yang rentan terhadap luka dan kematian. Saat ia sedang beristirahat, tiba-tiba kapten dan pasukannya muncul dari kejauhan. Atami segera waspada dan bersiap untuk menghadapi ancaman tersebut. Dengan gerakan cepat, ia melompat ke dalam kolong salah satu mobil truk yang di dekatnya. Kehadiran anjing pelacak membuat Atami terpaksa beraksi cepat. Dengan gerakan sigap, ia membocori tangki bensin truk, mengeluarkan aroma bensin yang kuat untuk mengaburkan penciuman anjing-anjing tersebut. Tepat saat kapten dan pasukannya berhenti untuk memeriksa sekitar, Atami pun melihat kesempatan untuk melarikan diri. Atami terkena tembakan di kaki, dan kapten segera mengirim kedua anjing pelacak untuk mengejarnya. Namun Atami melakukan sesuatu yang tidak terduga.
ia membakar dirinya sendiri untuk menakuti anjing-anjing tersebut. Dengan tubuhnya yang terbakar, Atami melompat ke dalam sungai, menjatuhkan dirinya ke dalam air yang dingin. Ia terpaksa tetap berada di dasar sungai, berharap untuk menghindari perhatian kapten dan pasukannya. Tapi kapten tidak mau menyerah. Ia memerintahkan 3 anak buahnya untuk mengayuh perahu ke tengah sungai, dan mencari Atami sampai ketemu. Ketika satu tentara menyelam ke dasar sungai untuk mencari Atami, Atami menikam lehernya dari belakang dan mengambil pasokan udaranya. Dengan cara yang kejam dan efisien, Atami menunjukkan bahwa ia masih memiliki kemampuan tempur yang sangat tinggi. Karena tentaranya tak kunjung muncul, kapten memerintahkan anak buahnya yang lain untuk turun dan mencari. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Saat kepala Atami muncul dari dalam air, tentara yang tersisa malah terkejut dan ketakutan. Mereka tidak siap menghadapi pandangan mata Atami yang dingin dan menakutkan. Dalam keputusasaan, kapten menembak anak buahnya karena sudah menolak perintah. Namun keputusan itu lagi-lagi menjadi kesalahan besar, karena Atami dengan cepat menggunakan tubuh tentara yang sudah mati sebagai perisai hidup untuk melindungi dirinya dari tembakan senjata kapten. Dengan cara itu, Atami berhasil menghindari tembakan dan tetap aman, sementara kapten semakin terjebak dalam kesalahannya sendiri. Kapten tampaknya tidak akan menyerah begitu saja. Ketika ia melihat anjing peliharaan Atami yang tertinggal, sebuah ide licik muncul di benaknya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan si anjing untuk melacak majikannya sendiri. Find me a boat. Setelah berjalan kaki selama berjam-jam, Atami tiba di kota yang ditujunya. Namun ia terkejut melihat kota tersebut telah hangus terbakar. Puing-puing hitam dan sunyi menghampar di mana-mana, menjadi bukti kehancuran yang diakibatkan oleh ulah kapten dan pasukannya. Karena lelah, Atami pun memutuskan untuk berhenti sejenak di sebuah tempat pengisian bahan bakar yang sudah hangus. Ia memejamkan mata, berharap bisa mendapatkan sedikit istirahat. Namun beberapa menit kemudian, ia terbangun oleh suara anjing di kejauhan. Atami keluar dari tempat persembunyiannya, dan ternyata itu adalah anjing peliharaannya yang telah ditinggalkan sebelumnya. Atami langsung pingsan setelah terkena ledakan dinamit yang dipasang pada anjingnya. Saat siuman, ia langsung dihadapkan pada kapten dan 2 anak buahnya, yang kemudian menggantungnya pada tiang papan di tempat tersebut. Beberapa saat setelah Atami berhenti bergerak, kapten dan 2 anak buahnya yakin bahwa ia telah menghembuskan napas terakhirnya. Dengan menganggap Atami sudah mati, kapten meletakkan sebutir emas di sakunya, sebagai tanda penghormatan terakhir dan rasa terima kasih atas harta karun yang telah ditemukannya. Dan tak disangka, sesaat setelah kapten meninggalkannya, Atami tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam dan membuka matanya. Ternyata ia belum meninggal, melainkan hanya berpura-pura mati untuk mengelabui kapten. Dengan memanfaatkan luka tembak di samping kakinya, Atami telah menusukkan lukanya pada sebatang baut untuk menopang tubuhnya untuk mempertahankan napasnya. Keesokan paginya, saat Atami masih tergantung lemah di tiang, tiba-tiba muncul pesawat Nazi yang terbang rendah di atasnya. Hembusan angin kuat dari pesawat itu menggoyangkan tiang, membuatnya oleng dan akhirnya roboh, hingga melepaskan Atami dari ikatannya dan membuatnya jatuh ke tanah. Melihat Atami masih napas, salah satu pilot tentara pun diperintahkan untuk menewaskannya. Dan tanpa ragu, Atami dengan mudah menumbangkan tentara yang pertama, lalu menghantam tentara kedua dari belakang dengan sebuah batu. Merasa putus asa karena semua emasnya telah dibawa oleh kapten, Atami pun menguburkan satu-satunya emas yang tersisa di sakunya. Namun ketika matanya tertuju pada pesawat kedua tentara, wajahnya Sudenli berubah, dan ia langsung menggali kembali emasnya, setelah sebuah ide cemerlang telah terlintas di benaknya. Disinilah kita dan tentara yang masih hidup akan menyaksikan aksi Atami yang mengejutkan dan tidak terbayangkan.
Dengan tekad baja yang membara di dalam hatinya, Atami menjelma menjadi sosok yang tak terkalahkan. Ia menjahit luka-luka di tubuhnya satu persatu menggunakan kawat berkarat, lalu menetralisirnya dengan bahan bakar yang membara, dan menunjukkan ketabahan dan kekuatan mental yang luar biasa. Setelah menyembuhkan luka-lukanya dengan cara yang ekstrim, Atami kini siap untuk melanjutkan misinya. Dengan wajah yang tegang dan mata yang berapi, ia memaksa pilot yang gemetar untuk menerbangkan pesawat dan meluncur ke arah yang sama dengan si kapten, mengejar musuhnya dengan dendam yang membara di hatinya. Beralih ke kapten dan anak buahnya yang sudah tiba di wilayah hutan yang lebat. Namun perjalanan mereka tiba-tiba terhenti oleh sebuah pesawat yang mendarat di tengah jalan. Saat mereka memeriksa pesawat tersebut, mereka menemukan pilot yang sudah tak bernyawa, dan di samping mayat pilot terdapat sebuah tali tambang, yang tampak tidak asing bagi Sersan. Ia memandang tali tersebut dengan mata yang terbelalak, dan tiba-tiba ia sadar bahwa tali itu adalah miliknya sendiri, yang digunakan untuk menggantung Atami di tiang. That's the rope I used to hang Corpy with. What? Pasukan tentara kapten mulai diliputi rasa ketakutan yang mendalam, setelah mendengar kabar bahwa Atami telah bangkit dari kematian. Dua tentara yang berjaga di mobil tawanan wanita saling berbisik, membicarakan tentang Atami sang legenda yang tidak terkalahkan. Mereka berdua pun terdiam ketika Jamilah, salah satu tawanan wanita, berbicara dengan suara yang penuh keyakinan. Kita telah memilih musuh yang salah, katanya. Atami bukanlah orang biasa. Ia adalah orang Finlandia yang tangguh yang menolak untuk mati. Jamilah pun melanjutkan, ini bukanlah pertarungan tentang siapa yang terkuat, melainkan tentang siapa yang tidak pernah menyerah, dan Atami adalah orang yang tidak pernah menyerah. Do you really believe that he's immortal? We all know the story. He just refuses to die. What? Kedua tentara itu pun tewas setelah dilempar dari mobil oleh Atami. Ia kemudian memberikan senjata kepada para tawanan wanita. Saatnya membalas dendam dan mari kita bantai serdadu-serdadu Naji ini. Para wanita itu menatap Atami dengan hormat dan siap bergabung dalam pertempuran. Atami membunuh sopir truk dengan pisau, lalu Jamilah langsung mengambil alih truk tersebut. Atami pun melompat ke tank si kapten, sementara Jamilah menyelaraskan truknya dengan truk tentara, dan untuk membuka peluang serangan yang mematikan. Atami gigih membuka pintu tank dengan balincongnya, sementara kapten menyadari bahaya tersebut dan segera memerintahkan sersannya untuk keluar dan menghadang Atami. Sersan yang awalnya sombong kini pun terlihat lemah dan memohon ampun. Saat itu dua tentara muncul dengan mengendarai motor, sehingga Atami pun dengan tenangnya mengeluarkan balincongnya dengan menunjukkan kepada mereka. Atami mengejar kapten dengan motor yang barusan. Sementara itu Sersan yang berpikir sudah selamat dari jerat si kapten pun malah harus menghadapi bahaya yang lebih besar. Yaitu ketika para tawanan wanita yang berhasil bebas, kini muncul dengan senjata api dan siap menghadapi Sersan. Beralih ke si kapten tiba di lokasi pesawat jemputan, yang akan membawanya kembali ke tempat asal. Dengan keserakahan yang membutakan, Kapten memutuskan untuk menembak anak buah terakhirnya, karena ia tidak ingin membagi keuntungan emas yang telah mereka rampas bersama. Dengan demikian Kapten dapat memiliki semua emas tersebut untuk dirinya sendiri sebagai jaminan pensiunnya. Ketika Kapten dan pilotnya akan siap lepas landas, tapi tiba-tiba Atami muncul dengan sepeda motornya, dan menghadang serta menembak pesawat tersebut. Atami dikira sudah mati terlindas pesawat, tapi kenyataannya dia berhasil bergelantungan di bawah pesawat menggunakan balincongnya,
Setelah sempat terlepas, Atami berhasil bertahan dan mencoba masuk ke dalam pesawat melalui pintu darurat. Sungguh aksi Atami semakin menegangkan dan tidak terduga. Duel antara Kapten dan Atami mencapai puncaknya. Kapten sangat frustrasi karena Atami terus-menerus berhasil selamat dari serangannya. Kapten tidak habis pikir bagaimana Atami bisa begitu tangguh. Namun Kapten telah memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan lagi. Ia akan menghabisi Atami dengan tangannya sendiri, dan tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada Atami untuk melarikan diri. Atami sudah kehabisan tenaga, tapi ia terus-menerus bangun dan berdiri meskipun terus-menerus dihajar oleh Kapten. Kapten sendiri mulai merasa lelah dan frustasi karena Atami tidak mau menyerah. Akhirnya Kapten pun memutuskan untuk menggunakan cara lain, yaitu sebuah sabuk pesawat dengan bandul besi. Kapten berpikir bahwa dengan senjata ini, ia dapat menghabisi Atami secara efektif. Kapten terus-menerus menghajar Atami sampai benar-benar babak belur. Atami pasti sudah merasakan sakit yang luar biasa. Namun Kapten lagi-lagi merasa lelah dan menghentikan pukulannya sejenak. Pada saat itu Atami pun melihat bom udara yang biasa dijatuhkan secara manual, dan terpikir untuk menggunakan kesempatan ini untuk membalikkan keadaan. Dengan cepat Atami pun mengaitkan sabuk Kapten pada bom tersebut. Dan rencana Atami untuk menjatuhkan Kapten dari dalam pesawat ini. Setelah mengatasi Kapten, Atami kini harus menghadapi masalah lain yang lebih genting. Pilot pesawat telah mati kehabisan darah akibat terkena tembakan saat lepas landas. Atami dengan cepat mencari parasut untuk menyelamatkan dirinya, tapi tidak menemukan satupun. Dalam keadaan darurat, Atami pun memutuskan untuk mengikat dirinya sekencang mungkin di dalam pesawat, untuk mengurangi benturan yang akan terjadi saat pesawat jatuh. Kini nasib Atami masih meninggalkan tanda tanya, tapi kini kita dibawa ke markas militer Finlandia. Tepat Jamilah dan kawan-kawan tiba dengan mengendarai tank milik Naji. Mereka membawa sersan yang digantung pada laras meriam tank tersebut, membuat adegan yang sangat dramatis dan menegangkan. Kembali ke lokasi pesawat jatuh. Luar biasanya Atami berhasil bertahan hidup setelah pesawat jatuh. Keberuntungan berpihak pada Atami karena pesawat jatuh di atas permukaan tanah basah dan berlumpur, sehingga benturannya tidak terlalu keras dan tidak menimbulkan ledakan besar. Ini adalah keajaiban yang sangat luar biasa. Beberapa hari setelah kecelakaan pesawat, Atami muncul kembali di pusat kota, menuju ke salah satu bank yang masih buka. Penampilannya sangat tidak karuan, dan ia membawa seonggok balincong di tangannya. Kedua penjaga bank tersebut terlihat takut dan tidak berani mencegah Atami masuk. Mereka mungkin berpikir bahwa Atami adalah orang yang tidak seharusnya diganggu. Pertama kalinya kita akan mendengar suara Atami. Setelah sepanjang durasi cerita tidak pernah bersuara, Atami akhirnya berbicara ketika berada di hadapan teller bank, ketika ia mengeluarkan seluruh emas yang dibawanya dan ingin menukarnya dengan uang. Isoja. Kiitos.